Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk memahami sesuatu yang mungkin kedengarannya seperti menyakitkan hati. Tetapi inilah kebenaran yang kita harus pegang seumur hidup kita, bahwa kalau kita mau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, kita haruslah menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk terus berpikir pagi, siang, malam, bagaimana caranya kami untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya, bertindak melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 12. Matius pasal 12, ayatnya yang ke-48 sampai 50. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang yang berkata kepadanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Amin. Saudara sekalian, dari mana kita tahu kehendak Bapa di surga? Ini dia. Alkitab ini disebut sebagai kabar baik, berita sukacita. Ini seringkali disebut sebagai surat cintanya Tuhan kepada kita, karena di sanalah kemudian kita bertemu dengan Yohanes 3:16 misalnya, yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kuncinya, saudara sekalian. Jadi saya mengajak kita hari ini untuk sampai ke sana. Nah, saya selalu mengatakan prinsipnya apa? Dengar atau baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Jangan sudah membayangkan mujizat selalu hal keuangan, selalu sembuh dari penyakit. Belum tentu. Misalnya, kita sering melihat kan di media sosial ditunjukkan bagaimana tiba-tiba seekor anjing menarik itu nenek tua itu, dan kemudian nenek tua itu marah-marah ditarik anjing. Tapi tidak lama kemudian dahan patah dari atas, jatuh menimpa persis tempat duduk nenek itu. Begitu juga seorang anak muda, mungkin pulang sekolah, dia lagi berdiri di pinggir jalan menunggu bis mungkin. Kemudian apa? Tiba-tiba datang lebah mau menyengat dia. Dia lari sedikit, detik itu juga kemudian apa? Pagar itu ditabrak mobil. Kita bisa bilang kebetulan? Oh enggak, saudara sekalian. Itulah perlindungan Tuhan terhadap kita dengan caranya yang luar biasa. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita tadi kembali lagi kepada firman Tuhan. Begitu istimewanya kalau kita apa? Dekat dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Kuncinya apa? Dua hal. Pertama ialah kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah berani melakukan apa yang dilarang Tuhan. Sebaliknya, kita tidak pernah berbantah untuk melakukan apa yang Tuhan katakan.
Saya kalau menyampaikan firman Tuhan ini ingat kepada Nuh, saudara sekalian. Sebagian besar penafsir mengatakan bahwa Nuh itu membangun bahtera selama berapa? 100 tahun. Kalau saya sangat setuju. Ya. Mengapa demikian? 3 tenaga kerja, Sem, Ham, dan Yafet. 1 tenaga kerja tua namanya Nuh membangun bahtera yang panjangnya 135 meter. Sudah bisa bayangkan itu? Bertingkat 3 dalamnya. Ya, untuk menampung hewan dari seluruh dunia. Termasuk juga gajah. Ditampung di sana. Saudara sekalian, saudara dengar baik apa yang saya sampaikan ini? 1 kali saja Tuhan menyampaikan kepada dia, buat begini, dari kayu ini, buat begini. Apakah Nuh kemudian bilang begini, Tuhan, kayaknya yang Tuhan suruh ini tidak masuk akal saya kerjakan. Berapa ton perlu paku? Berapa banyak kayu yang diperlukan? Nah, Tuhan suruh saya bikin bikin kapal super besar itu di mana? Di gunung, di bukit. Habislah saya ditertawakan orang, dan memang iya faktanya begitu. Tetapi Nuh tidak pernah berbantah dengan Tuhan. Itulah artinya orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang menghormati Bapa di surga, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau dilindungi dan ditolong oleh Tuhan, mari dengar firman Tuhan ini. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami semua supaya kami mau menjadi saudara-saudara Yesus, karena kami mau dengar firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan tidak pernah berbantah dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.